Eso. Baik, apakah suara saya bisa didengarkan? Oke, sudah masuk semua ya? Kurang satu, Pak. Oh, sudah, Pak. Sudah semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan inayahnya hingga kita bisa berkumpul di majelis Zoom yang insya Allah berkah ini. Tak lupa selawat tersalam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang mana kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Oke, sebelum itu saya absen dahulu ya. Yang pertama Farhan Aji Pratama. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Rifki Muhoyar. Hadir, Pak. Baik, hadir semua ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, selamat pagi sebelumnya. Sehat semua ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Baik. Sebelumnya pada kesempatan yang mulia ini saya Miswakul Anwar, mahasiswa praktek pengalaman lapangan pendidikan agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang sedang menjalankan tugas membuat video praktek pembelajaran yang mana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang materi konsep fikih dan ibadah dalam Islam, yang mana pada materi ini ada pada kelas 10 semester ganjil. Ya, kelas 10 Madrasah Aliyah semester ganjil pada mata pelajaran fikih. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita lanjut untuk membahas lebih dalam tentang konsep fikih dan ibadah dalam Islam, dari kalian ada yang pasti sudah mempelajari tentang fikih. Nah, saya minta salah satu dari kalian untuk menjelaskan apa yang kalian ketahui tentang fikih. Coba Mas Farhan Aji Pratama. Iya, Pak. Ya, mohon jelaskan apa yang kamu ketahui tentang fikih itu. Tentang fikih, Pak. Fikih, pengetahuan saya secara bahasa itu adalah yang dari bahasa Arab, yaitu faqih, memahami atau mendalami atau pengertian. Nah, jika menurut terminologi, fikih itu adalah hukum syariat yang bersifat praktis atau amaliyah.
yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Seperti itu, Pak. Oke, baik, Farhan. Nah, benar sekali fikih dari bahasa Arab yang sebenarnya ada berasal dari kata fikun atau fahmun amikun, yang berarti pemahaman yang mendalam. Kemudian untuk secara istilahnya, ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Nah, ini sudah saya share di share screen ya, di PPT ya. Dalam hukum amaliyah, kalangan fuqaha membaginya menjadi dua pengertian. Yang pertama, memelihara hukum atau hukum keagamaan yang tidak pokok secara mutlak atau seluruhnya atau sebagiannya. Yang kedua, materi hukum itu sendiri, baik yang bersifat qat'i maupun yang bersifat dhoni. Nah, untuk definisi fikih secara istilah, sendiri ini mengalami perkembangan dari masa ke masa, sehingga tidak pernah bisa kita temukan satu definisi yang tunggal. Pada setiap masa itu, para ahli merumuskan pengertiannya sendiri. Sebagai misal, Abu Hanifah mengemukakan bahwa fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Dengan demikian, fikih bisa dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam berislam, yang bisa masuk pada wilayah akidah, syariah, ibadah, dan akhlak. Selanjutnya, Imam Syafi'i mendefinisikan fikih sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum-hukum syariah yang berlandaskan kepada dalil-dalil yang terperinci. Nah, ini sesuai dengan yang ada di PowerPoint ya. Itu yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Kemudian pada perkembangan yang selanjutnya, kita jumpai definisi yang paling populer, yakni definisi yang dikemukakan oleh Al-Amidi, yang mengatakan bahwa fikih sebagai ilmu tentang hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. Nah, menginjak ke materi yang selanjutnya, yaitu ruang lingkup fikih. Ruang lingkup yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amalia untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Mukallaf artinya orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan syariat Islam dengan tanda-tanda seperti baligh, berakal, sadar, dan tentunya sudah masuk Islam. Hukum yang diatur dalam fikih Islam itu terdiri dari hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Di samping itu ada pula dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, salah, dan sebagainya. Kemudian untuk ruang lingkup ilmu fikih antara lain ada fikih ibadah, kemudian ada fikih muamalah, fikih jinayah, fikih siasah, fikih akhlak, dan fikih peraturan lain. Kemudian untuk materi yang selanjutnya, yakni perbedaan fikih dengan syariat. Syariat adalah teks-teks suci yang bebas dari kesalahan, baik isi maupun keautentikannya, yang darinya bersumber pemahaman ulama yang mendalam, yang menghasilkan kesimpulan hukum-hukum amaliyah.
atau yang kita sebut fikih. Nah, fikih itu tadi berarti kesimpulan hukum-hukum amaliyah. Kemudian untuk upaya untuk memahami teks-teks suci yang dilakukan oleh para ulama untuk menghasilkan hukum sesuatu, inilah yang dikenal sebagai ijtihad. Dengan kata lain, fikih merupakan hasil ijtihad para ulama yang tentu kualitasnya tidak bisa disamakan dengan kesucian dua hal yang menjadi sumbernya, yakni Al-Quran dan Al-Sunnah. Oke, dan untuk selanjutnya, materi yang selanjutnya yakni ibadah dan karakteristiknya. Ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridho Allah dan mendambakan pahala darinya di akhirat. Macam-macam ibadah secara garis besar, ibadah dibagi menjadi dua, yakni ibadah khosoh atau khusus, atau mahdoh, dan ibadah ammah atau umum, atau ghairu mahdoh. Untuk ibadah mahdoh sendiri adalah ibadah yang khusus berbentuk praktek atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah melalui cara yang telah ditentukan dan diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, pelaksanaan dan bentuk ibadah ini sangat ketat, yaitu harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah, seperti sholat, terus zakat, puasa, dan ibadah haji. Kemudian untuk ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah umum berbentuk hubungan sesama manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Ibadah ini tidak ditentukan cara dan syarat secara detail, diserahkan kepada manusia sendiri. Islam hanya memberi perintah atau anjuran dan prinsip-prinsip umum saja, seperti contoh menyantuni fakir miskin, anak yatim, kemudian mencari nafkah, bertetangga, bernegara, tolong menolong, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya, saya kira cukup untuk materi saya pada pagi hari ini. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ditanyakan dari teman-teman semua? Tidak, Pak. Oke, baik. Saya kira cukup untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Dan apabila dari teman-teman yang ingin secara pribadi mau tanya ataupun memberikan saran atau komentar dan sebagainya, nanti bisa hubungi saya lewat WA atau bisa langsung nanti setelah pembelajaran Zoom ini selesai. Ya, sebelum itu mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan di tengah situasi yang tidak menentu ini, dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih.
Dan saya mohon maaf apabila banyak kesalahan, baik dari tutur kata maupun perbuatan yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Sekali lagi terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.